Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Herani Adilah dengan NIM 20040111100247. Jurusan Psikologi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya ingin menuntaskan UAS Studi Fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Di sini saya ingin menjelaskan kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Haji. Wa amma hajju fahuwa khamisu arkanil Islam. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Wa kadzal umratu fi umri marrotan. Bisyaratil istita'ati wahya ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji zahaban wa iyaban. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Babul haji, bab tentang haji. Wa ammal hajju, dan adapun ibadah haji, bahwa yaitu khamisun arkanil Islam, rukun Islam yang nomor 5. Wa huwa fardun, dan hukumnya wajib ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim, mukallafin, yang mukallaf, hurrin, dan merdeka. Wa kadzal umratu, dan begitu pula umrah, fi umri marrotan, dalam seumur hidup sekali. Bisyaratil istita'ati, dengan syarat harus mampu. Wahia, yaitu ayyamlika, hendaknya memiliki, ma yahtaju ilaihi, apa yang dibutuhkan di dalamnya. Fi safarihi, dalam perjalanannya, ilal haji, menuju haji, yaitu Mekah dan Madinah. Zahaban wa iyaban, biaya pergi dan pulangnya. Wa nafaqata, dan memiliki nafaqoh, man talzamuhu nafaqatuhu, bagi orang yang wajib ia nafaqohinya, ila ruju'ihi, selama dia pergi haji sampai dia kembali. Wa a'malul haji salah satu asya'a arkanun wa wajibatun wa sunanun. Wa a'malul haji, dan adapun amalan ibadah haji, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Arkanun, ialah rukun, wa wajibatun, dan kewajiban, wa sunanun, serta sunah-sunahnya. Fa'arkanul khamsatu al-ihramu wa huwa niyatud duhuli fi haji awil umrati. Wa yustahabbu ayyakula ma'azalika nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala. Wala yasihu al-ihramu bil haji illa fi ashhurihi, wa hiya sawwalun wa zulqa'dati wa asru zilhijjati wa akhiruha tulu'ul fajri lailatin nahri. Wa baqil arkani al-wuqufu bi Arafatah wa tawaful ifadati was-sa'yu wa khalqu awit taksiri. Fa arkanul khamsatu, adapun rukun haji ada 5, yaitu al-ihram, wa huwa niyatud duhuli, yaitu niat yang masuk di dalam fil haji, ibadah haji, awil umrati, atau umrah.
Wa yustahabbu, dan disunahkan, ayyakula ma'azzalika, sambil mengucapkan nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala. Wala yasihu, dan tidaklah sah al-ihram bil haji, dengan haji, illa kecuali fi ashhurihi, pada bulan-bulan berikut ini. Wahia Syawalun, yaitu Syawal, wa Zulqa'dati, dan Zulqa'dah, wa asyru Zulhijjati, dan 10 Zulhijjah, wa akhiruha tulu'ul fajri, dan akhir muncul fajar, Lailatin Nahri, pada malam Idul Adha. Wa baqil arkani, dan sisanya al-wuqufu bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Wa tawafu ifadati, dan tawaf ifadah. Wa sa'yu, dan sa'i. Wa halqu, dan mencukur. Awit taksiri, atau memotong rambut. Wa arkanul umrati hiya arkanul haji ilal wukufa falaisa minha wa yajibu lit-tawafi syatrul aurati wat-taharatu minal hadatsaini wa minan najasati wa ayyakuna sab'a tawafatin fil masjidi wal baitu ayyasarihi wa huwa kharijun anhu. Wa arkanul umrati, dan adapun rukun umrah, hiya, yaitu arkanul haji, sama seperti rukunnya ibadah haji. Illa, kecuali al-wukufa, wukuf di padang Arafah. Falaisa minha, itu bukan termasuk di dalamnya. Wa yajibu, dan wajib, lit tawafi, ketika tawaf, syatrul aurati, menutup aurat. Wa taharatu, dan suci, minal hadatsaini, dari 2 hadas. Wa minan najasati, dan dari najis. Wa ayyakula sab'at tawafatin, dan harus 7 putaran fil masjidi, di dalam masjid, wal baitu, di dalam dan Mekah, wa ayyasarihi, yang berada di samping kirinya, bahwa khorijun anhu, dan ia berada di luarnya. Wa yajibu ayyakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawafin wa ayyabda'a bis safai wa yahtima bil marwah. Wa yajibu, dan wajib, ayyakuna sa'i, ketika sa'i, sab'an wa ba'da tawafin, 7 putaran setelah tawaf. Wa an yabda'a bis safai, dan harus mulai dari Safa. Wa yahtima bil marwati, dan diakhiri di Marwah. Wajibatul haji al-ihramu minal miqati wal mabitu layalit tasyriki bimina warramyu wat-tawaful wada wa amma sunanu fakullu ma siwa arkani wa wajibati. Faman taraka ruknan lam yasihal hujjuhu wala tahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Wala yajburuhu damun wala ghairuhu. Salah satu minal arkani la tafutuhu madamma hayyan wahiyat tawafu wasa'yu wa halqu wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hajjuhu wa lazimahu damun wa alaihi ismun illam ya'zar wa man taraka syai'a minas sunani fala syai'a alaihi walakin
tafutuhu fadilatu. Wajibatul haji, adapun wajibnya haji, al-ihram minal mikot, ihram dari mikot, wal mabitu, dan menginap layali tasyriki, pada malam tasyrik di Mina, waromyu, dan melempar jumroh, wattawaful wada, dan tawaf wada. Wa amma sunanu, dan adapun kesunahannya, fakulluma, maka setiap perkara, siwa arkani, kecuali rukun-rukun, wawajibati, dan kewajiban-kewajiban. Faman taroka, maka barang siapa yang meninggalkan rukun, lam yasiha, maka tidak sah hajjuhu, hajinya, wala tahillah, dan tidaklah ia lepas, min ihramihi, dari ihramnya, hatta ta'tiya bihi, sampai setelah ia melakukannya. Wala yajburuhu, dan tidak bisa diganti, wal damun, dengan denda, wala ghairuhu, atau selainnya. Salah satu minal arkani, 3 dari rukun tersebut, la tafutuhu, yang tidak akan pernah kelewat, damun, denda, hayan, selama masa hidupnya. Wahiyat tawafun, yaitu tawaf, wasa'yu, dan sa'i, wahalku, dan mencukur. Waman taroka, dan siapa yang meninggalkan, syai'an, sesuatu, minal wajibati, dari kewajibannya, sahha hajjuhu, hajinya tetap sah, walazimahu damun, dan wajib membayar denda, wa alaihi ismun illam ya'zar, dan baginya dosa kalau tidak ada uzur. Wa man taroka, dan siapa yang meninggalkan, syai'an, sesuatu, minas sunani, dari kesunahannya, fala syai'a alaihi, maka tidak terkena apa-apa. Walakin, akan tetapi, tafutuhu fadilatu, itu terlewat keutamaannya. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli, wa wajhu mar'atil muhrimaini au ba'dihima, wa izalatu zufri wa sya'ri wa dahnu sya'rir ra'si wa lahyati wa tatayyuba jami'il badani, wa yahrumu aqdun nikahi wa jima'u muqaddimatuhu, wa itlafu kulli hayawanin baryin wahsiyin ma'kulin wa mar'ata karrojuli fi muharramati. Wa yahrumu, dan haram, satrur ra'sir rojuli, menutup kepala bagi laki-laki, wa wajhu mar'ati muhrimaini, dan menutup wajah bagi perempuan ketika mereka berihram, au ba'dihima, menutup keseluruhan atau sebagainya, wa izalatu zufri, dan memotong kuku, wa sya'ri, dan rambut, wa dahnu sya'rir ra'si, dan memakai minyak pada rambut kepala, wa lihyati, dan jenggot, wa tatayyubu jami'il badani, dan memakai wangian seluruh badan, wa yahrumu, dan haram, aqdun nikahi, melakukan akad nikah, wal jima'u, dan jima, wa muqaddimatuhu, dan permulaannya, wa itlafu, dan merusak, kulli hayawanin baryin, setiap binatang daratan, wahsiyin, yang buas, ma'kulin, yang boleh dimakan, wa mar'atu karrojuli fi muharramati, dan perempuan sama seperti laki-laki di dalam larangan-larangan.
Baik, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang bab haji. Jadi, haji itu adalah rukun Islam yang nomor 5. Haji ini hukumnya wajib. Wajib di sini itu wajib dari segi materi. Nah, jadi dia yang mampu untuk berangkat haji, maka dia harus melakukan haji gitu loh. Adapun rukun haji itu ada 5, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, dan mencukur atau memotong rambut. Nah, kalau rukun umroh itu sama seperti rukunnya ibadah haji, akan tetapi di rukun umroh ini tidak ada wukuf di padang Arafah. Dan wajib ketika tawaf yaitu menutup aurat. Jadi ketika tawaf itu kita harus menutup aurat dan suci dari 2 hadas serta najis. Dan harus 7 putaran di dalam masjid dan Mekah yang berada di samping kirinya. Nah, ketika sa'i, kita harus 7 putaran setelah tawaf dan harus mulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Adapun wajibnya haji ialah ihram dari mikot, menginap pada malam tasyrik di Mina, melempar jumrah dan tawaf wada. Dan adapun kesunahannya yaitu setiap amalan ibadah kecuali rukun-rukun dan kewajiban. Maka barang siapa yang meninggalkan rukun, maka tidak sah hajinya. Dan tidaklah ia lepas atau bebas dari ihramnya kecuali setelah ia melakukannya. Dan tidak bisa diganti dengan denda atau selainnya. 3 dari rukun tersebut yang tidak akan pernah terlewat selama masa hidupnya yaitu tawaf, sa'i, dan mencukur. Siapa yang meninggalkan dari kewajiban haji, maka tetap sah dan wajib membayar denda. Dan siapa yang meninggalkan dari kesunahannya itu tidak apa-apa, tetapi terlewat dari keutamaannya. Tuh. Selanjutnya, saya di sini ingin membahas bab menjaga hati dari maksiat. Babul hifzu qalbi minal ma'asi. Wa hifzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin wa kaza hifzul a'dha'i sab'ati fardu ainin ala kulli muslimin. Wa hifzul qalbi, adapun menjaga hati, minal ma'asi, dari perbuatan maksiat. Wajibun itu hukumnya wajib. Ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Wa kaza, dan begitu pula hifzul a'dha, menjaga anggota badan, sab'ati fardu ainin ala kulli muslimin. Yang ada 7 itu hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim. Famina ma'asi qalbi, contoh maksiat hati diantaranya adalah syakku fillahi ta'ala, wal amnu min makrillahi, wa kunutu min rahmatillahi ta'ala, wa takabburu ala ibadillahi ta'ala, wa riya'u, wa ujbu bita'atillahi ta'ala, wa hasadu, wa hiddu ala abidillah, wa ma'nal hasadi, karohatun nikmati ala muslimi pastisqoluha. Paminam ma'asi qalbi, contoh maksiat hati diantaranya syakku fillahi ta'ala, ragu-ragu di dalam Allah, wal amnu min makrillahi, merasa aman dari ancaman Allah, wal kunutu, dan berputus asa, min rahmatillahi, dari kasih sayangnya, watakabburu, dan sombong, ala ibadillahi ta'ala, kepada hamba-hambanya, warriya'u, dan riya, wal ujbu, dan ujub atau menyombongkan diri, bita'atillahi ta'ala, dengan ketaatan kepada Allah, wal hasadu, dan hasad, wal hikdu, dan iri hati ala abidillah, kepada para hambanya. Wa ma'nal hasadi, dan yang dinamakan hasad ialah karahatun nikmati, tidak senang dan merasa berat, ala muslimin, kepada orang muslim,
wastisqoluha yang memperoleh kenikmatan dari Allah. Wa min hal isroru ala maksiatillah wa buhlu bima aujaballahu ta'ala wa su'u zanni billahi wa bihalqillahi wa taskiru lima a'zamallah min ta'atin au maksiatin au qur'anin au muslimin au jannatin au narin wa kullu zalika minal ma'asi wa hobaisi muhlikati bal ba'du zalika mimma yadkhulu fil kufri wa iyazu billahi ta'ala min zalika wa minha dan diantaranya al-isroru terus menerus ala maksiatillah di dalam maksiat kepada Allah wa buhlu dan pelit atau kikir bima aujaballahu ta'ala dengan apa yang diwajibkan baginya wasu uzzonni dan berburuk sangka billahi kepada Allah wa bihalqillahi dan kepada para makhluknya watasghiru dan merendahkan lima a'zamallahu apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah min ta'atin dari ketaatan au maksiatin atau maksiat, au Qur'anin atau Qur'an, au muslimin atau orang muslim, au jannatin atau surga, au narin atau neraka. Wa kullu zalika dan semua itu minal ma'asi dari perbuatan maksiat. Wa khobaisi muhlikati dan keji yang membinasakan. Bal ba'du zalika tetapi sebagian dari perbuatan itu mimma yadkhulu fil kufri perbuatan tersebut yang menjerumuskan di dalam kekafiran. Wal iyazu billahi ta'ala dan kami berlindung kepada Allah dari godaan tersebut. Bab menjaga hati dari maksiat. Adapun menjaga hati dari perbuatan maksiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Begitu pula menjaga anggota badan yang ada 7 itu hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim. Contoh maksiat hati diantaranya itu seperti ragu-ragu terhadap Allah, merasa aman dari ancaman Allah, berputus asa dari kasih sayangnya Allah ke hambanya, sombong kepada hamba, maksudnya tuh sombong kepada hamba-hambanya, riya, ujub atau nyombongan diri dengan ketaatan kepada Allah. Dan ada juga hasad, iri hati kepada para hambanya. Dan ada juga seperti terus-menerus di dalam maksiat kepada Allah dan pelit atau kikir dengan apa yang diwajibkan baginya dan berburuk sangka kepada Allah dan para makhluknya serta merendahkan apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dari ketaatannya atau maksiat atau Al-Quran atau orang muslim, surga atau neraka. Dan semua dari itu adalah perbuatan maksiat dan keji yang membinasakan. Tetapi sebagian dari itu ada perbuatan tersebut yang menjerumuskan terhadap kekafiran. Selanjutnya yaitu babut ta'atul qalbi. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billahi wa yaqinu wa ikhlasu wa tawadu'u wan nasihatu lil muslimina was-saho'u wa husnu zanni wa ta'zimus sa'airillahi wa syukru ala ni'amillah kal islami wa ta'ati wasairin ni'ami wa sabru alal bala'i mislu amrodi wa mihani wa mauti ahibbati wa faqdil mali
wa tasallutin nasi, wa sabru anil ma'asi, wa siqatu birrizqi minallah, wa bu'dud dunya, wa adawatu nafsi, wa syaitani, wa mahabbatullahi wa rasulihi, wa sahabatihi, wa ahli baitihi, wattabi'ina, wassolihina, wa ridho anillahi, wa tawakkulu alaihi, wa ghairu zalika minal wajibati qalbiyati munjiyati. Babut ta'atul qalbi, bab tentang ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi, dan dari ketaatan hati diantaranya adalah imanul billahi, beriman kepada Allah, wal yakinu, dan yakin, wa ikhlasu, dan ikhlas, wa tawadu'u, dan rendah hati, wa nasihatu, dan menasihati, lil muslimin, kepada orang-orang muslim, wasahu, dan dermawan, wa husnuzonni, dan berbaik sangka, wa ta'zimu sa'airillah, dan mengagungkan syiar atau lambang Allah, wa syukru, dan bersyukur, ala ni'amillah, atas nikmat yang telah Allah beri, kal Islam, seperti nikmat Islam, wa ta'ati, dan ketaatan, wa sa'irin ni'ami, dan semua nikmat, wa sabru ala bala, dan bersabar atas cobaan, mislu, seperti al-amrodi, sakit, wal mihani, dan ujian, wa mauti ahibati, dan meninggalkannya orang-orang yang kita sayangi, wa faqdil mali, hilangnya harta, wa tasallutin nasi, dan penguasaan manusia, wa sabru anil ma'asi, dan sabar atas menjalankan ketaatannya, wasikotu birrizqi minallah, dan yakin dengan rezeki dari Allah, wa bu'dud dunya, dan menjauhi dunia, wa adawatun nafsi, dan menahan hawa nafsu, wa syaitan, dan godaan setan, wa mahabbatullahi, dan mencintai Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa sahabatihi, dan sahabatnya, wa ahli baitihi, dan keluarganya, wa tabi'ina, dan tabi'in, wa sholihina, dan orang-orang soleh, wa ridho, dan ridho anillahi, dari ketentuan Allah, wa tawakkulu alaihi, dan bertawakal kepadanya, wa ghairu zalika, dan selain itu, minnal wajibati, dari kewajiban, al-qalbiyati munjiyati, yang menyelamatkan hati. Bab tentang ketaatan hati. Dan dari ketaatan hati diantaranya adalah beriman kepada Allah, yakin, ikhlas, rendah hati, menasihati kepada orang-orang muslim, dermawan, berbaik sangka, mengagungkan syiar atau lambang Allah, berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita seperti nikmat Islam, ketaatan dan semua nikmat, sabar atas cobaan seperti sakit, ujian, ditinggalkan dari orang-orang yang kita sayang, hilangnya harta, penguasaan manusia, dan sabar atas menjalankan ketaatan kepadanya, serta sabar di dalam menjauhi larangannya, dan berpegang teguh dan yakin bahwa Allah itu memberi rezeki kepada kita, dan menjauhi dunia, dan memusuhi hawa nafsu dan setan.
dan cinta kepada Rasulullah, para sahabat dan keluarganya, para pengikutnya, dan orang-orang soleh, serta ridho atau rela apa yang diberikan kepadanya dan pasrah kepadanya, dan lain-lainnya yang termasuk dari keharusan hati yang menyelamatkan. Babul ma'asil jawarihi. Wa amma ma'asil jawarihi al-awwal ma'asil batni. Wa ma'asil batni mislu aklir riba wa syurbi kulli muskirin wa akli mali yatimi wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulati wa masyrubati. Selanjutnya yaitu bab maksiat anggota badan. Wa amma ma'asil jawarihi, dan adapun maksiat anggota badan diantaranya ialah al-awal. Yang pertama ada maksiatil batni. Maksiatil batni ini yaitu maksiat perut. Fa ma'asil batni, adapun maksiat perut, mislu contohnya aklir riba, makan harta riba. Wa syurbi, dan minum kulli muskirin, setiap perkara yang memabukkan. Wa akli, dan makan mali harta al yatimi, anak yatim. Wa kulli ma harrama, dan setiap apa yang diharamkan Allah alaihi, yang diharamkan oleh Allah, minal ma'kulati wa masyrubati, dari makanan dan minuman. Wa qad la'nallahu wa rasuluhu akilar riba wa kullaman a'ana ala aqlihi wa la'ana syariba khamri wa kullu man a'ana ala syurbiha hatta ba'i'alaha. Wa qad la'anallah, dan sungguh Allah Waqad la'anallahu wa rasulihi, dan sungguh Allah dan Rasulnya melaknat akil riba, orang yang memakan harta riba, wa kulla, dan setiap man, siapa, a'ana ala aklihi, dan setiap orang yang membantunya, wala an syariba, dan melaknat peminum khamar, wa kullu, dan setiap man a'ana ala syurbiha, yang membantunya, hatta bai'alaha, serta penjualannya. Wasani wa ma'asi lisan. Wa ma'asil lisan kasiratun aydon mislu al-ghibati wa hiya zikruka ahoka muslima bima yakrohu wa in kunta sodikon. Wanamati, wanamimati, wa kazibi, wa satmil, wasabbi, wa la'ni, wa ghairiha. Asani wa ma'asil lisan. Yang kedua ada maksiat lisan. Wa ma'asil lisan, dan adapun maksiat lisan, mislu, contohnya, al-gibah, yaitu gibah. Wahia zikru ahoka muslimah, yaitu dia yang menggunjing saudara muslimmu, bima yakruhu, dengan apa yang tidak ia sukai, wa in kunta sodikon, meskipun engkau benar, wanami mati, dan mencela, wal kazibi, dan bohong, wasatmil wasabbi, dan mencaci maki, walakni, dan laknat, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Asalis ma'asil aini. Wa ma'asil aini mislun nazori ilan nisa'i ajnabiyati wan nazarul aurati wan nazori bi istihqari ilal muslimi wan nazari fi baitil muslimi
bighairi iznihi. As-salis ma'asil aini. Yang ketiga ada maksiat mata. Wa ma'asil aini, dan adapun maksiat mata, mislu, contohnya, an-nazari, melihat, ilan nisa'i, kepada perempuan, ajnabiyah, yaitu ajnabiyah ini yang bukan mahramnya. Wan nazarul aurati, dan melihat aurat. Wan nazari bil istihqari, dan melihat dengan merendahkan ilal muslimi, kepada orang muslim. Wan nazari fi baitil muslimi, dan melihat kepada rumah orang muslim, bighairi iznihi, tanpa seizinnya. As-sadis ma'asir rijli. Wa ma'asir rijli masyu fisi ayatin bi muslimin au qatlihi au ma yadurru bi ghairi haqqin wa ghairi zalika min kulli ma haruma masyu ilaihi. As-sadis ma'asir rijli, dan yang keenam ada maksiat kaki. Wa ma'asir rijli, dan adapun maksiat kaki, masyu, seperti berjalan, fisi ayatin, untuk menakuti, bi muslimin, orang muslim, au qatlihi, atau ingin membunuhnya, au ma yadurruhu, atau ingin membunuhnya, bi ghairi haqqin, au ma yadurruhu, atau perbuatan yang membahayakannya, bi ghairi haqqin, tanpa ada hak atau wewenang, wa ghairi zalika, dan selain itu, min kulli ma harramu masyu ilaihi, yang haram berjalan menujunya. As-sabi ma'asil farji. Wa ma'asil farji kazina wal liwati wal istimna'i bil yadi wa ghairiha min ma'asil farji. As-sabi ma'asil farji. Yang ketujuh ada maksiat kelamin. Wa ma'asil farji, dan adapun maksiat kelamin, kezina, seperti zina, wal liwati, dan gay atau yang berhubungan sesama jenis, wal istimna'i bil yadi, dan istimna dengan tangan, wa ghairiha, dan lain sebagainya, min ma'asil farji, dari maksiat farji. As-samin ma'asil badani. Wal maksiyatu bi kulli badani kal uquqi lil walidaini wal firari minaz zahfi wa huwa minal kabairi wa ghairihi ma zukira minal muharramati mislu qati'atir rahimi wa zulmin nasi. As-samin ma'asil badani, dan yang kedelapan ada maksiat badan. Wal maksiatu, adapun wal maksiatu bikulli badani, adapun maksiat badan, kal ukuki, yaitu seperti durhaka, lil walidaini, kepada orang tua, wal firori, dan lari, minazahfi, dari peperangan, wahwa minal kabairi, itu termasuk dari dosa besar, wa ghairima, dan selain itu, zukira minal muharramati, yang disebutkan dari perbuatan yang haram, mislu, seperti qati'atir rahmi, memutus hubungan silaturahmi atau persaudaraan, wa zulmin nasi, dan penganiayaan manusia.
Bab maksiat anggota badan. Bab maksiat anggota badan ini ada 8. Yang pertama ada maksiat perut, maksiat lisan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat kelamin, dan yang terakhir ada maksiat badan. Maksiat perut itu, maksud dari maksiat perut itu seperti kita memakan harta riba, minum setiap perkara yang memabukkan atau minum minuman khamar, terus memakan harta anak yatim, serta setiap perkara yang Allah haramkan gitu, dari makanan dan minuman. Dan sungguh Allah ini melaknat orang yang makan harta riba atau orang yang memakan harta anak yatim. Dan Allah juga melaknat orang yang meminum khamar dan orang yang membantu menjualnya. Jadi maksiat perut itu ya, ada makan harta riba, minum khamar, makan harta anak yatim, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada maksiat lisan itu. Maksiat lisan. Maksud dari maksiat lisan itu seperti kita gibah. Gibah itu kayak kita menjelek-jelekan orang di belakang gitu loh. Kayak menjelek-jelekan dia, ngomongin dia tentang ini. Itu tuh sama aja masuk ke maksiat lisan ya. Atau kita mencela atau mencaci maki sesama muslim, itu nggak boleh. Itu Allah bakal melaknat orang-orang yang menghina sesama muslim. Tuh. Dan yang ketiga ini ada maksiat mata. Maksiat mata itu seperti kita melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya. Nah, seperti melihat aurat. Nah, laki-laki ini tidak boleh melihat aurat perempuan ya, karena itu sama aja termasuk dalam maksiat mata, dan itu haram ya, hukumnya nggak boleh, dilarang itu sama Allah. Dan maksiat mata ini ada juga merendahkan kepada orang muslim dan melihat kepada rumah orang muslim tanpa seizinnya. Jadi kalau kita misalkan masuk ke rumah itu tanpa seizin itu nggak boleh, atau kita melihat ke dalam rumah tanpa seizin yang punya rumah itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, terus yang keempat ada maksiat telinga. Maksiat telinga itu seperti kita mendengarkan gibah. Nah, kita ngegibah itu nggak boleh, tapi kita mendengar orang yang ngegibah aja nggak boleh, apalagi ngegibah. Jadi kita nggak boleh ngegibah dan mendengarkan gegibah. Jadi kita kalau misalkan ada orang yang menggibah, sebaiknya kita menjauh ya teman-teman. Gitu. Yang kelima ada maksiat tangan. Maksiat tangan itu seperti berkhianat, mencuri dalam pekerjaan itu haram ya, seperti atau kita membunuh, memukul tanpa ada hak atau wewenang, itu nggak boleh. Jadi kita membunuh itu haram ya, nggak boleh. Dan memukul juga sama termasuk kemaksiatan tangan, itu nggak boleh. Kita muslim nggak boleh melakukan hal tersebut. Itu ada maksiat kaki. Maksiat kaki itu seperti berjalan untuk menakuti orang muslim atau ingin membunuhnya, atau perbuatan yang membahayakan tanpa ada wewenang, dan selain itu yang haram berjalan menujunya. Jadi maksud dari maksiat kaki ini, kita tidak boleh berjalan untuk menakuti orang muslim, kayak nakut-nakutin gitu, itu nggak boleh ya teman-teman. Tuh. Nah, yang ketujuh ada maksiat kelamin. Maksiat kelamin ini seperti kita berzina, kita gay atau berhubungan dengan sesama jenis, itu nggak boleh. Atau istimna bil yadi. Istimna bil yadi itu seperti kita istimna itu apa ya? Kayak nikmat apa ya? Istimna itu istimna bil yadi, istimna dengan tangan. Wawiriha dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada maksiat badan. Maksiat badan itu seperti durhaka kepada orang tua, lari dari peperangan,
memutus hubungan silaturahmi atau persaudaraan dan menganiaya manusia. Jadi maksud dari maksiat badan ini kita nggak boleh jadi maksud dari maksiat badan ini seperti durhaka kepada orang tua, lari dari peperangan. Lari dari peperangan itu termasuk dari dosa besar ya teman-teman, dan itu nggak boleh. Nah, memutus hubungan silaturahmi itu juga masuk ke maksiat badan, dan itu tidak diperbolehkan memutus hubungan silaturahmi, apalagi ke saudara kita. Itu kita harus terus bersilaturahmi, terus tidak boleh putus komunikasi gitu intinya. Dan menganiaya manusia itu, apalagi ini menganiaya manusia itu nggak boleh, karena kasihan juga yang dianiaya sama kita ya teman-teman. Jadi penganiayaan manusia ini masuk ke dalam maksiat badan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiqi wal mu'inu lima yahibu wa yardo wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.